Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Pada pagi hari ini saya akan mereview penanaman durian bawor, blackthorn, duri hitam, kemudian super tembaga, sirsat, dan kelengkeng kuangpet yang kami tanam di kebun saya ini yang berlokasi di Desa Tuku Timur, Larangan, Pamekasan. Saya tanam hari Sabtu kemarin, tanggal 25 Januari 2025, atau 4 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi pada hari Sabtu kemarin tanggal 25 Januari 2025 saya sulami durian bawor ini. Kemudian di selatan sana durian blackthorn, duri hitam, dan super tembaga. Karena hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Februari 2024, ketiga jenis tanaman durian tersebut saya tanam namun mati teman-teman, karena beberapa faktor, antara lain bibitnya kecil, kemudian juga kemungkinan terserang busuk akar, dan karena tergenang air teman-teman, termasuk yang karena kebakaran hutan kemarin ya, sehingga mati bibitnya gitu. Dari 4 jenis yang saya tanam tanggal 8 Februari 2024 tahun kemarin, ada 1 jenis durian yang masih bertahan hidup alhamdulillah, yaitu durian musangking teman-teman ya. Durian musangking ini alhamdulillah satu-satunya yang bertahan hidup ya di kebun saya ini, dan hampir berumur 1 tahun, tepatnya tanggal 8 Februari 2024. Jadi pada tanggal 8 Februari 2025 ini tanaman durian musangking saya ini genap berumur 1 tahun. Ini dia tanaman durian musangking saya yang alhamdulillah bertahan sampai dengan hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Bulan depan, bulan Februari 2025, pohon durian musangking ini genap berumur 1 tahun teman-teman. Ini viewnya, kalau dilihat dari utara ya, daerah selatan teman-teman. Kemudian teman-teman, kita akan review kembali untuk media ya. Media pada saat saya sulami hari Sabtu kemarin tanggal 25 Januari 2025, 4 hari yang lalu ya. Ini ya, ini adalah durian bawor teman-teman. Nah, durian bawor ini saya tanam busut ya. Ketinggian busutnya sekitar 40-50 cm dari permukaan tanah ya. Dan teman-teman, untuk campuran media ya, campuran media di sini kemarin saya kasih arang sekam yang sudah dibakar, arang sekam bakar sebanyak 5 sak. Kemudian di dasar di lubang
dasar lubang saya tabur NPK ya. NPK 1 gelas 240 ml. Ini saya tabur NPK-nya sekitar sepertiganya ya, 30% dari ukuran gelas aqua gelas tersebut, dan sekitar 70% ya saya campurkan ke media tanahnya, dan sudah dicampur dengan arang sekam juga termasuk dolomit. Itu yang pertama, campurannya NPK 16 sebanyak 1 gelas ukuran 240 ml. Kemudian selain NPK 16 saya campur juga dengan diasenon. Diasenon ini infonya lebih bagus dari Furadan. Saya campur juga per lubang sebanyak 1 gelas sama 1 gelas aqua ya 240 ml dengan mekanisme sebanyak sekitar 30% ditabur di dasar lubang sama seperti NPK 16 dan 70% ya saya campurkan ke medianya, kemudian diaduk ya, itu ya sama halnya dengan NPK 16 itu campuran yang kedua. Kemudian campuran media yang ketiga ini adalah campur dengan dolomit, kapur dolomit ya, kapur pertanian ini sebanyak 10 genggam, dimana 1 genggam ini adalah 2 tangan ya, 2 tangan 1 genggamnya, sehingga ini dicampur dengan 10 genggam masing-masing genggam 2 tangan, kemudian diaduk, dicampurkan dengan media yang sudah dicampur dengan arang sekam bakar, kemudian NPK 16 dan diasenon. Kemudian setelah dicampur, medianya dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dipadatkan, diinjak-injak gitu ya. Setelah padat, bibit ini saya taruh di atas permukaan tanahnya sejajar. Jadi polybagnya saya taruh di atas permukaan tanah, kemudian saya gunduk ya, saya gulut seperti ini, saya busut dengan ketinggian busut ini sekitar setengah meter teman-teman. Nah ini tinggi busutnya sekitar setengah meter dari permukaan tanah ya, untuk menghindari banjir atau tergenang air. Kemudian setelah dibusut, ditanam, penanaman selesai, ini di daerah perakaran di sekitar akar atau batang ini saya kasih antrakol sebanyak 2 sendok makan munjung, 2 sendok makan munjung dicampur dengan decis ya, decis sekitar 10 mili ya, kemudian dilarutkan, dicampurkan ke dalam air dengan volume 16 liter, diaduk gitu ya, diaduk merata, kemudian disiramkan. Jadi 1 pohon durian ini setelah ditanam kemarin sudah disiram dengan campuran antrakol 2 sendok dan diasenon, airnya sebanyak 16 liter teman-teman. Jadi setelah itu disiramkan ya di sekitar perakaran sini. Kemudian setelah itu saya tambah lagi dengan diasenon. Jadi selain diasenon ditaruh di dasar lubang, dicampurkan ke media, juga ditabur di atas permukaan tanah ini setelah penanaman merata ya, merata tipis-tipis. Mungkin banyaknya sebanyak sekitar 1 genggam ya mungkin ya, tapi intinya ditabur merata di sekitar perakaran sampai keluar busut ini ya, jadi merata nih dari sekitar batang terus melebar sampai setinggi busut ini teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi campuran media ini terdiri dari arang sekam bakar 5 sak, kemudian diasenon 1 aqua gelas 250 ml, kemudian NPK 16 sama dengan ukuran diasenon 1 aqua gelas 250 ml, kemudian
campuran setelah ditanam disiram dengan antrakol 2 sendok, dicampur decis, diaduk dengan volume air 16 liter. Kemudian terakhir ditabur dengan diasenon sebanyak sekitar 1 genggam, ditabur merata di sekitar akar atau batang tanaman durian ini. Kemudian teman-teman, karena ini sulaman, dulu pada saat ditanam awal ini sudah dikasih arang sekam bakar sebanyak 5 sak. Cuman karena mati, kemarin saya tambah lagi dengan 5 sak arang sekam bakar. Hingga sebenarnya arang sekam bakar untuk yang sulaman ini, durian bawor, blackthorn, duri hitam, kemudian super tembaga, ini udah masuk ke dalam lubang dicampur ke media sebanyak 10 sak arang sekam. Jadi sekali lagi, untuk yang sulaman ini jenis durian bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga, ini dicampur ke dalam tanah dan media sebanyak 10 sak arang sekam bakar. 5 sak yang dulu pada saat penanaman awal tanggal 8 Februari 2024 dan pada saat disulami hari Sabtu kemarin tanggal 25 Januari 2025 sebanyak 5 sak, sehingga total arang sekamnya khusus yang sulaman ini sebanyak 10 sak. Kemudian untuk durian musangking itu arang sekamnya sebanyak 5 sak, karena alhamdulillah hidup ya, yang ditanam tanggal 8 Februari 2024 yang itu musangking. Itu campuran arang sekamnya 5 sak karena nggak mati tanamannya. Kalau bawor, blackthorn, duri hitam, dan super tembaga ini 10 sak. Kemudian untuk sirsat sama ya. Sirsat sama ukuran campuran medianya, dimana diasenon 1 gelas aqua kecil 240 ml, kemudian NPK 16 sama ukurannya, 1 gelas aqua kecil 250 ml, kemudian dolomit juga sama 10 genggam, dimana masing-masing 1 genggam 2 tangan. Kemudian juga untuk arang sekamnya, untuk sirsat dan kelengkeng wampet, arang sekamnya cuma 2 sak teman-teman. Saya kira 2 sak cukup lah, karena sirsat dan kelengkeng ini mudah untuk hidup teman-teman ya. Itu, dan setelah ditanam sama diberi antrakol ya, diberi antrakol 2 sendok, kemudian decis sekitar 10 ml dan dilarutkan dalam air sebanyak sebanyak 16 liter, sama dengan durian bawor, blackthorn, dan super tembaga teman-teman, sama, kecuali arang sekamnya. Arang sekamnya khusus sirsat dan kelengkeng wampet itu sebanyak 2 sak. Hampir sama dulu dengan nang kamera. Nang kamera juga arang sekamnya saya campurkan sebanyak 2 sak teman-teman. Ngereng manor oke, ngereng. Nah, ini durian musangkingnya, tingginya sudah hampir 3 meter nih, sekitar 3 meter teman-teman. Nih, alhamdulillah hidup nih, hampir berumur 1 tahun. Alhamdulillah segar teman-teman. Kemarin juga sudah ditabur dengan dolomit ya, mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu ini ditabur dolomit 10 genggam, sehingga sekarang daunnya sudah hijau teman-teman, mantap. Ya, kita lihat ukuran batangnya teman-teman, mantap nih, besar nih, mantap. Durian musangking
Mudah-mudahan 2 tahun lagi ini berbuah teman-teman. Tahun 2027 mudah-mudahan durian musangking ini berbuah teman-teman, karena sudah berumur 3 tahun. Amin amin amin, dan mudah-mudahan batangnya semakin besar dan kuat teman-teman. Durian musangking hampir berumur 1 tahun. Jadi alhamdulillah di kebun ini sudah saya tanami dengan 4 varietas durian unggul nasional, antara lain durian bawor, durian musangking yang ini, kemudian di selatan sana ada durian blackthorn, duri hitam, dan durian super tembaga. Mudah-mudahan hidup dan tumbuh subur teman-teman semua. Oke, kita lihat yang selatan ya, untuk durian blackthorn dan super tembaga teman-teman. Untuk alpukat di sini ada 6 varietas teman-teman, antara lain alpukat Markus, Toknil, kemudian Mickey, kemudian Alligator, kemudian Kelut, kemudian varietas Roro, kemudian setelah Roro ada SWY 02 dan SWY 01. Ya, ada 6 varietas teman-teman yang ditanam tanggal 31 Desember 2022. Ada 1 yang ditanam awal, 1 plences alpukat Markus di pojok sana ditanam awal tahun 2022 tanggal 25 Desember. Kalau yang lainnya sebanyak 101 plences ini ditanam tanggal 31 Desember 2022. Jadi sudah berumur 2 tahun lebih. Jadi masuk tahun ketiga teman-teman untuk alpukatnya. Dan itu gazebo sebelah timur itu ukuran 3 meter kali 5 meter, bisa menampung 30 orang insyaallah ya. Oke, dan alhamdulillah teman-teman di kebun ini pada usia 20 bulan ya. Pada usia 20 bulan alpukat Roro saya yang di sebelah sana alhamdulillah belajar buah, namun waktu itu rontok karena mungkin musim kemarau atau mungkin karena baru belajar sehingga rontok bunganya. Kemudian di bulan November 2024 kemarin, belum berumur 2 tahun, alpukat Mickey saya 3 pohon berbuah teman-teman ya, berbuah, dan alhamdulillah ada 2 pohon sekarang yang masih lengket buahnya ya sampai dengan hari ini. Kemudian untuk Mickey ini yang sedang berbuah, saya bikin percobaan teman-teman, dikasih MKP 2 pohon, kemudian yang 1 pohon tidak diberi MKP sebagai kontrol. Dan saya amati sejak bulan November kemarin yang saya beri MKP setiap 1 minggu 1 sendok 4 lubang, utara, selatan, barat, timur, masing-masing lubang 1 sendok, dan di aplikasi setiap 1 minggu sekali ya. Ternyata tidak berbeda nyata, tidak signifikan perbedaannya antara pohon alpukat yang diberi MKP rutin setiap minggu dan dengan alpukat yang tidak diberi MKP. Buahnya ternyata lebih lebat yang tidak saya beri MKP. Yang ini masih ada buahnya ya, 5 biji. Sedangkan yang diberi MKP ini yang di timurnya, yang ini malah rontok semua, tidak ada buah yang lengket teman-teman.
Kemudian yang selatan sana yang diberi MKP alhamdulillah masih lengket 2 biji. Dan sampai dengan saat ini setiap minggu, setiap hari Sabtu saya masih aplikasi dengan MKP sebanyak 1 sendok tiap lubang, 4 lubang masing-masing pohon. Mari kita lihat ya untuk buah alpukat Mickey ya. Ini yang tidak saya beri MKP teman-teman, ternyata buahnya lebih banyak seperti ini. Nah, ini buahnya lebih banyak, 1. Kemudian ini juga nih. Tuh, teman-teman. Oh. Oke. Kemudian ini lagi teman-teman. Ini. Nah, ini. Mickey. Kemudian ini yang paling besar. Nah, ini. Nih. Mickey. Ini alhamdulillah. Dan pohonnya tulbus teman-teman. Nih. Oke, kita lihat alpukat Mickey yang berbuah dan saya beri MKP. Ini alhamdulillah yang ini saya beri MKP dan buahnya juga ada yang lengket ya, 2 biji. Alhamdulillah. Ini. Kemudian ini satunya. Alpukat Mickey. Jadi teman-teman, yang saya beri MKP ini lengket 2 biji, sedangkan yang tidak saya beri MKP yang ini buahnya malah lengket 5 biji teman-teman, 5 buah. Mungkin banyak faktor, termasuk mungkin dari ukuran pohon, juga mungkin karena faktor angin, hujan dan sebagainya. Yang jelas fakta menunjukkan bahwa yang saya beri MKP dengan yang tidak saya beri MKP untuk pohon Mickey, tanaman Mickey yang berbuah tidak berbeda nyata, tidak berpengaruh signifikan bedanya antara yang diberi MKP dengan yang tidak diberi MKP. Bahkan yang tidak diberi MKP jumlah buahnya lebih banyak. Faktanya seperti itu. Mungkin ini perlu kajian lebih lanjut ya, dan lebih detail, lebih mendalam lagi terkait dengan faktor-faktor penyebabnya apa. Ini Mickey ya. Kemudian ini yang aligator. Nah, ini aligator nih. Aligator sampai ke sana, larikan 45. Mickey tadi ada di larikan 34 dan Markus atau kendil dilarikan 12. Ini juga masih aligator.
Ini larikan 78 adalah alpukat kelut, teman-teman. Ini kelut nih. Ini kelut juga genjah, mudah-mudahan bisa segera berbuah juga, teman-teman. Nah, ini kelut. Ini area selatan. Ini kelut. Alpukat Roro yang berbuah pada umur 20 bulan kemarin, namun rontok, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena masih belajar. Ini arah timur. Arah utara. Arah barat. Oke. Kita ke teras ring yang kedua. Di sini juga ada yang kemarin kebakaran, teman-teman, pada saat kemarau ekstrim. Ini alpukat kelut dan Roro kebakaran, tapi alhamdulillah hidup, teman-teman. Nih, alhamdulillah. Ini jenis kelut. Ini lubangnya ke bawahnya sekitar 80, namun ke kanan ke samping utara selatan barat timur bisa lebih 1 meter, sehingga pertumbuhannya normal. Ini turbusan baru setelah kebakaran, teman-teman. Nih, alpukat kelut, alhamdulillah hidup, tidak perlu menyulami lagi. Kemudian kemarin juga mati satu yang alpukat Roro karena kena penggerek batang dan kena busuk akar. Menurut saya penyebabnya kemarin karena nanamnya terlalu ke bawah ya, jadi batangnya terkubur tanah dan juga bibitnya kecil waktu itu. Termasuk juga karena ternaungi pohon akasia dan jati kemarin di sebelah timur, teman-teman, sehingga penyinarannya juga tidak maksimal. Nih, kelut. Oke, kita lihat ini alpukat Roro. Ini Roro yang berbuah kemarin, teman-teman. Ini tingginya juga hampir 3 meter nih, teman-teman. Karena sering saya pruning juga ya. Ini yang berbuah kemarin pada bulan Agustus atau berumur 20 bulan, namun rontok, teman-teman. Roro. Insya Allah nanti pada saat buah yang kedua ini juga akan berbuah lebat karena udah siap, ini udah ready. Batangnya, cabangnya, rantingnya juga sudah kuat dan banyak, sehingga di pembuahan yang kedua insya Allah ini akan semakin lebat, teman-teman. Roro ini bibitnya asli dari Bangka, saya beli online, harganya waktu itu 65.000, teman-teman. Kemudian di sini juga ada Srikaya Jumbo ya. Ini yang tanaman sisa 10 tahun yang lalu umurnya. Tuh buahnya. Buahnya banyak nih. Ini juga. Buahnya banyak. Ini buahnya. Juga buahnya banyak, teman-teman. Ini juga buahnya. Oke. Di sini juga ada pohon pisang. 6 tanaman pisang. Ada pisang susu ya.
Ini pohon pisangnya ini. Ada pisang susu. Kemudian pisang apa ya? Pisang raja kalau nggak salah ya. Dan pisang kepok. Ini yang tinggi ini pisang kepok untuk digoreng enak nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selatan. Ini Roro nih. Larikan 9, 10, 11, 12. Ini alpukat Roro, teman-teman. Nih, mantap nih. Roro ini rata-rata udah tingginya 2 meter sampai 2,5 meter. Bagus. Ini arah barat. Arah utara. Ini yang kemarin kritis karena kurang air, sekarang sudah subur, teman-teman. Roro, mantap. Arah timur. Arah selatan. Oke. Selatan ini ada Roro, larikan 11, 12. Kemudian 13, 14, 15 SWY 02, dan paling selatan sana itu ada SWY 01 larikan 15, 16, 17. Karena di larikan 15 itu campuran SWY 02 dan SWY 01. Kemudian di sebelah sana itu ada nangka merah 2 plences, sempat berbuah kemarin, cuman karena kebakaran sempat kritis kemarin, dan sekarang alhamdulillah normal kembali. Kemudian di timurnya nangka merah itu ada durian blackthorn, duri hitam. Kemudian di timurnya blackthorn, duri hitam itu ada durian super tembaga. Kemudian di paling timur itu ada kelengkeng kuangpet, dan utaranya itu ada sirsat madu. Jarak antar durian, jarak tanamnya itu 10 meter 10 meter ya, itu ya. Kemudian nangka dengan nangka itu 5 meter, kemudian sirsat dengan kelengkeng kuangpet 5 meter. Oke, coba kita lihat, teman-teman. Untuk tanaman Roro yang saya sulami, jadi dari 102 plences, alhamdulillah cuma 1 kemarin yang mati ya, teman-teman ya. Jenis Roro ini mati karena juga ternaungi, kemudian juga kena penggerek batang dan busuk akar, teman-teman. Karena batangnya tertimbun tanah, teman-teman. Makanya kalau nanam buah-buahan, terutama durian dan alpukat, harus busuk dan batang tidak boleh tertimbun tanah, teman-teman. Karena rawan busuk akar dan penggerek batang. Ini dia. Ini yang sulaman, teman-teman. Alpukat Roro. Alhamdulillah daunnya sudah mulai hijau. Kemarin waktu nanam memang kuning. Karena ini saya pindah dari pot ya, dari pot yang waktu itu ditanam di bawah atap rumah sehingga daunnya kuning. Dan ini pada saat dipindah ke lapangan, ke lahan, alhamdulillah sudah mulai hijau, teman-teman. Mantap. Oke. Ini sirika jumbo. Ini yang paling timur juga kurang subur ya ini ya. Ini karena juga dulu bibitnya kecil, ini sambungan sendiri. Kemudian yang sana juga sama, sambungan sendiri semua dan ternaungi, teman-teman. Termasuk juga nanamnya terlalu terkubur tanah, terlalu ke bawah, teman-teman ya. Sehingga bisa terserang jamur akar dan penggerek batang. Oke, mudah-mudahan tidak mati, teman-teman ya. Oke, sudah saya bongkar kemarin karena terlalu tinggi ring penyiramannya. Ini saya bongkar semuanya, termasuk yang di selatan sana. Alhamdulillah sudah mulai seger hijau, teman-teman. Oke, ini arah selatan. Ini pepaya California ditanam setahun yang lalu dan sudah beberapa kali saya panen, teman-teman. Mantap. Ini blok SWY 02 ya, larikan 13. Ini graf tangan sendiri, teman-teman. 5 plences SWY 02. Nih graf tangan sendiri nih.
Masuk yang ini, yang di baratnya. SWY 02 craftingan sendiri. Dan sejak Januari kemarin untuk dosis NPK 16 semua alpukat ya, nangka, durian saya tambah dosisnya menjadi 4 sendok makan, ditabur. Utara 1 sendok, selatan 1 sendok, barat 1 sendok, dan utara, selatan, barat, timur semuanya 1 sendok. Per tanaman ditabur dengan 4 sendok. Kalau durian itu sejak bulan sebelumnya malah ya, sudah saya kasih NPK 16 sebanyak 4 sendok. Lebih awal saya kasih NPK 16 sebanyak 4 sendok. Dan terbukti ini begitu saya naikkan dosisnya, daunnya cepat hijau dan terubusnya cepat teman-teman. Karena memang alpukat ini sudah berumur 2 tahun lebih ya, sudah masuk tahun ketiga teman-teman. Ini dari K14 SWY 02. Dan di sini ada SWY 02 yang paling bongsor teman-teman. Ini tingginya sudah 3 meter ya, ini ya. Oke, nanti saya pangkas ya ini ya, supaya yang bawah lebih kokoh lagi teman-teman. Paling bongsor nih SWY 02, bibit asli dari Cilacap. Ini SWY 01 craftingan sendiri, termasuk ini juga udah tingginya 2,5 meter. SWY 01 ini craftingan sendiri teman-teman. Termasuk yang ini 1, 2 craftingan sendiri. Kemudian itu ini dulu 2 pelences kena karah daun teman-teman. Ini 1 dan ini 2. Dulu kena karah daun, daunnya coklat, tapi alhamdulillah sembuh dan hijau teman-teman. Ini SWY 01 larikan 17 paling selatan sendiri. Nah, ini mau matang teman-teman, payanya nanti diambil. Oke, lanjut ya, kita lihat nang kamera teman-teman. Ini SWY 01 craftingan sendiri juga. Alhamdulillah sudah subur teman-teman, karena saya bongkar ya ring penyiramannya terlalu tinggi kemarin, hingga terlalu banyak air. Sekarang alhamdulillah sudah subur, sudah hijau teman-teman. Jadi mulai Januari dosis untuk NPK 16 saya kasih 4 sendok per tanaman alpukat, durian, nangka merah, termasuk nanti untuk sirsat dan kelengkeng puangpet saya kasih langsung 4 sendok. Nih bongsor juga SWY 01 teman-teman, mantap. Oke, lanjut. Ini nangka merah yang berbuah kemarin teman-teman. Memang pada saat beli di planter bag udah berbuah. Ini harganya dulu bibitnya 300.000 teman-teman. Sempat kebakaran, rontok buahnya, dan sekarang alhamdulillah subur lagi teman-teman. Nih nangka merah, mantap. Oke, ini yang selatannya juga nangka merah teman-teman. Kemudian ini dia durian blackthorn, duri hitam. Kemudian di timurnya sana itu adalah durian super tembaga. Ini jarak antar durian ya, durian blackthorn dengan durian super tembaga ini 10 meter teman-teman. Termasuk jarak durian dengan tanaman alpukat ini jaraknya 10 meter teman-teman. Sedangkan jarak sirsat dengan kelengkeng puangpet itu 5 meter, sirsat dengan alpukat itu 5 meter teman-teman. Sama halnya dengan ini nangka merah ini. Ini nangka merah dengan nangka merah ini jaraknya sekitar 5 meter. Kemudian nangka merah ini dengan alpukat ini jaraknya 5 meter teman-teman. Baik, kita lihat view-nya dari sini ya.
Ini arah utara teman-teman, utara. Bagus. Ini kemarin sudah sebulanan ya, ini dibersihkan gulmanya, kemudian didangir, termasuk yang di luar perakaran sudah dibersihkan rumputnya, gulmanya dengan alat pemotong rumput teman-teman. Itu mesin sibel situ ya, sibel air boran. Ini arah timur teman-teman. Kemudian ini arah selatan. Oke, coba kita lihat lebih dekat untuk tanaman durennya dan sirsat serta kelengkeng pempetnya teman-teman. Nah, ini juga kemarin nangka merah ini kebakaran dan sempat menguning karena terlalu tinggi ring penyiramannya. Begitu saya bongkar dan dikasih dolomit, ini sudah hijau daunnya teman-teman. Jadi kemarin untuk alpokat, nangka, dan durian semuanya udah ditabur dolomit teman-teman. Mungkin sebulan yang lalu ya ditabur dolomit ya gitu. Untuk yang waktu itu ini belum disulami ya, waktu ditabur dolomit belum disulami. Durian blackthorn, super tembaga, dan bawor, termasuk belum nanam juga sirsat dan kelengkeng pempet. Untuk dolomit yang duren musangking yang di utara itu ditabur dengan 10 genggam teman-teman, dan alhamdulillah pengaruhnya sangat positif, sangat signifikan. Daunnya langsung hijau royo-royo, karena waktu saya ukur dengan pH meter sebelum dikasih dolomit itu pH-nya sekitar 5 sampai 5,5, dan begitu dikasih dolomit pH-nya naik. Yang alpokat netral 7, dan waktu itu saya ukur untuk yang durian sudah naik dari 5 ke 6 pH-nya. Mungkin sekarang sudah 7 teman-teman. Nanti coba kita ukur lagi ya dolomitnya ya. pH meternya. Kita ukur derajat keasamannya dengan pH meter. Mudah-mudahan netral, termasuk yang baru disulami ini. Nah, ini teman-teman. Ini duren blackthorn, duri hitam. Ini bibitnya beli di Malang nih, ketinggian bibitnya ini sekitar 1,5 meter, sama dengan super tembaga itu, dan bawor tingginya sekitar 1,5 meter lah, 1,2 sampai 1,5 meter teman-teman. Nah, ini sama ya untuk campuran medianya, dan tinggi busuknya sama nih, sekitar 0,5 meter teman-teman. Nih. Nah, ini sekitar 0,5 meter dari permukaan tanah tinggi busuknya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini 4 hari yang lalu ditanam, hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sampai hari ini alhamdulillah ini subur teman-teman. Ya, alhamdulillah ini sedang tubus daun baru nih. Mantap, alhamdulillah. Duri hitam blackthorn ini buahnya bisa mencapai 300.000 per kilo teman-teman. Mantap nih, mudah-mudahan hidup tidak mati lagi teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Ini menghadap ke arah timur teman-teman. Ini daun barunya, tubusnya alhamdulillah seger, dan daunnya hijau teman-teman. Kemarin ini waktu di polybag sempat menguning daunnya teman-teman, menguning dan rontok, karena setelah saya ukur dengan pH meter pH-nya rendah teman-teman, pH-nya 5 teman-teman. Sekarang daunnya subur, ini sampai ke akarnya nih. Oh, sampai ke akarnya tumbuh tunas daun baru. Nanti kita buang teman-teman, tunas daun barunya di akar nih, karena dia jenis lokal. Oke,
Kita lihat yang durian super tembaga teman-teman. Ini dari Bangka. Super tembaga ini juga alhamdulillah subur dan tumbuh tunas baru juga teman-teman. Dan di sini teman-teman, ini ketinggian tanahnya sekitar 125 mdpl teman-teman. Masih masuk dataran rendah. Ini alhamdulillah durian super tembaga ini juga tumbuh tunas baru dan daunnya hijau royo-royo, segar teman-teman. Mantap. Ini arah utara teman-teman. Kita coba lihat lebih dekat. Ini barat teman-teman. Alhamdulillah tunasnya juga subur dan daunnya segar teman-teman. Super tembaga dari Bangka teman-teman. Mantap. Oke. Mudah-mudahan hidup teman-teman. Dan di sini tinggi busunya sama teman-teman ya. Super tembaga juga sama. Nih, tinggi busunya sekitar setengah meter teman-teman dari permukaan tanah. Dan polybagnya kemarin saya taruh di atas permukaan tanah. Walaupun sebelumnya digali lubang, teman-teman ya. Jadi untuk lubang kemarin karena ini sulaman, saya bikin lubangnya untuk durian, kelengkeng dan sirsat. Ukuran lubangnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Itu ya. Tetapi dulu waktu nanam pertama bulan Februari 2024 untuk durian, ini ukuran lubangnya saya bikin 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi sebetulnya campuran medianya dulu pada saat nanam awal ini sudah lubangnya berukuran 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Dan karena sulaman sekarang saya cuma bikin lubang untuk durian bawor, blackthorn, duri hitam dan super tembaga ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Karena waktu itu saya yakin dengan ukuran 1,5 yang saya tanam di bulan Februari 2024 itu sudah cukup dan masih gembur tanahnya, campuran medianya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini yang sebelah timurnya. Ini kelengkeng puangpet. Ini ukuran lubangnya juga sama, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini ya. Kemudian ini sirsat madu, sama ukuran lubangnya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Yang membedakan ini dengan durian cuma dari segi arang sekam bakarnya. Sirsat dengan kelengkeng puangpet ini cuma 2 sak arang sekam bakarnya. Tapi untuk campuran antrakol, decis, kemudian NPK 1616, kemudian diasinon, kemudian dolom itu sama dengan durian bawor, kemudian blackthorn dan super tembaga. Oke teman-teman, ini arah utara. Ini arah barat teman-teman. Oke, insyaallah minggu depan saya pupuk dengan NPK 16 dan saya semprot dengan 5 racikan Pak Agus Widodo. Arah utara teman-teman. Oke, kita ke utara teman-teman. Blackthorn, duri hitam. Dan di utara sana saya bikin pondasi untuk tandon air dengan volume tandon air 12.000 liter teman-teman. Saya sudah pesan dan insya Allah
sebelum musim kemarau nanti saya pasang untuk tandon airnya. Nah, sekarang masih bikin pondasi dengan ukuran 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan tinggi dari permukaan tanah 1 meter. Insya Allah nanti airnya mengalir kencang, teman-teman. Karena lubangnya nanti saya gali lebih bawah lagi ya, dari permukaan jalan, masih di bawahnya lagi. Jadi sebetulnya nanti tinggi tandonnya, kerannya dari tandon itu ke tanaman duren dan alpukat nanti bisa 2 meter, teman-teman. Karena posisi lubangnya nanti lebih rendah dari jalan mobil, sekitar 1 meter, sehingga 1 meter tambah 1 meter nanti efektifnya bisa sekitar 2 meter untuk ketinggian dari tandon ke tanaman alpukat dan durian, teman-teman. Oke, tetap semangat, teman-teman. Insya Allah dengan bismillah, semangat, fokus, all out, konsisten, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita sukses, teman-teman. Jangan menyerah dan jangan mundur. Tetap semangat, gaspol, grow freedom. Bismillahirrahmanirrahim. Arah selatan, arah timur, arah utara, arah barat. Anginnya lumayan kencang, teman-teman. Ini kita lihat untuk fondasi tandon airnya yang ukuran 4 meter, 4 meter, 4 meter, dan tinggi 1 meter, teman-teman. Nah, ini fondasi tandon airnya. Ganteng Pak Nur. Ini Pak Nur sama Pak Ram sedang kerja. Oke. Ini nanti di sebelah utara ini saya tanamin dengan durian, teman-teman. Itu ya. Kemudian untuk di sebelah selatan jalan ini nanti saya tanami alpukat. Ya. Alpukat ini sudah sejumlah 102 branches. Kemudian yang di selatan di timurnya ini nanti saya jual jatinya dan saya tebang dan diganti dengan alpukat. Jadi nanti untuk jalan tengahnya ini nanti ya, ini lebarnya bisa 6 meter nanti ya. Kemudian di utaranya ada durian.
jenis, durian bawor, musangking, blackthorn, buritan, dan super tembaga. Itu nanti bisa isi sekitar 25-30 insya Allah untuk duriannya teman-teman. Sehingga total alpukannya setelah ditebang pohon jatinya ini bisa sejumlah 200 plences dan duriannya bisa sekitar 30 plences teman-teman. Oke teman-teman, demikian hasil review kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025. Kita insya Allah bertemu kembali di lain kesempatan dengan nuansa yang lebih semangat lagi dan lebih barokah lagi. Demikian teman-teman semua, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.